alumni UPTQ atau IKA, Ikatan Keluarga Alumni UPTQ UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sangat kami hormati. Tak kurang-kurang manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan bisa berpartisipasi aktif mengikuti ngederes bersama, mengulang-ulang murojaah satu ilmu yang mungkin kita sudah lama tidak menyentuhnya, yaitu kitab Al-Jazariyah ini, Matan Al-Jazariyah. Alhamdulillah berkat perjuangan IKA kita sama-sama menyentuh kembali kitab yang mungkin sudah kita simpan di dalam lemari mungkin, tetapi ilmunya masih tetap berada di kepala kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan juga keluarganya. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya diberi waktu untuk memberikan atau menyampaikan materi kajian ilmu tajwid ini. Sudah tidak asing lagi di telinga kita dan di mulut kita, apalagi UPTQ, apalagi IKA UPTQ, soal ilmu tajwid ini sudah ngelotok bahasa Sundanya, di luar kepala, sudah hafal bait-baitnya, itu ilmunya. Berbicara soal tajwid, sejak turunnya Al-Quran itu, tajwid itu sudah ada. Tetapi keilmuannya atau ilmu tajwidnya itu sendiri belakangan. Tetapi mentajwidkan Al-Quran sejak turunnya Al-Quran itu. Syekh Al-Jazari nanti di depan mengatakan, Al-akhdhu bitajwidil Qur'ani hatmun lazimun, malam yujawidil Qur'ana azimun. Mempelajari ilmu tajwid itu merupakan satu kewajiban yang pasti. Malam yujawidil Qur'ana azimun. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, azimun maka berdosa. Mentajwidkan. Mempelajari ilmu tajwidnya fardu kifayah, tetapi mentajwidkan Al-Quran, membaguskan, artinya membaguskan bacaan Al-Quran itu merupakan fardu ain. Menghadirkan ilmu tajwid pada saat membaca Al-Quran itu fardu ain. Mempelajarinya fardu kifayah. Karena itu, athimun, malam yujawidil Quran athimun. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, berdosa. Mengapa? Kata Syekh Al-Jazari, li'annahu bil ila wanzala wa hakadha bi ilaina wasala. Karena Al-Quran bersama tajwidnya itu sudah diturunkan oleh Allah. Ketika dibaca oleh malaikat Jibril, kemudian dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada sahabat, sudah bertajwid. Sudah bagus bacanya itu. Hatta ilaina wasala, sampai wasala ilaina. Sampai kepada kita, pada ulama, sampai kepada kita, hendaknya demikian. Membaca Al-Quran harus bertajwid. Inilah Allah memerintahkan kita agar membaca Al-Quran itu dengan bagus, baik, dan benar. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nanti di depan kita jelaskan apa itu tartil. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita membaca muqaddimah
Jazariyah ini sebagai prolog, mukaddimah, bahwa ada seorang ulama besar yang cukup terkenal yang namanya Ibnu Taimiyah mengatakan ada 5 kewajiban mukmin terhadap Al-Quran. Yang pertama, wajib mengimaninya. Seorang mukmin wajib mengimani Al-Quran karena bagian dari rukun iman. Beriman kepada kitab Allah. Yang kedua, mempelajarinya. Yang ketiga, mengamalkannya. Yang keempat, melestarikannya. Yang kelimanya, mendakwahkannya. Mengajarkan Al-Quran. Saya akan menggarisbawahi mempelajari sebagai kewajiban yang kedua, mempelajarinya. Pelajari Al-Quran. Apa yang kita pelajari dari Al-Quran itu? Ada 2 yang wajib kita pelajari dari Al-Quran itu. Yang pertama, kita mempelajari aspek bacaannya, yaitu qiraatnya. Bacaan itu qiraat. Nah, mempelajari bacaan ini perlu ilmu, yaitu ilmu tajwid. Kita belajar berlatih talaki langsung kepada guru, bagus. Dan kita akan fasih mengikuti ucapan guru. Tetapi akan lebih baik dan sempurna kalau kita menguasai dan tahu ilmunya, yaitu ilmu tajwid. Dari mempelajari aspek bacaan saja sudah melahirkan banyak kitab. Ulama-ulama banyak menyusun kitab-kitab yang berkenaan dengan bacaan. Dari tajwid saja lahir Al-Jazariyah, dari matan Al-Jazariyah sampai syarah Al-Jazariyah Al-Minahul Fikriyah. Tipis-tipis saja. Ada Hidayatul Mustafid, ada Fathul Atfal, Fathul Aqfal bisyarhi Tuhfatil Atfal, ada Al-Qaulus Sadid, ini bagus-bagus nama tajwidin. Kalau dipakai nama orang bagus. Incu-incu PTQ dan namanya dari kitab-kitab tajwid bagus tuh. Mufid, bagus. Banyak nama Mufid. Dari Hidayatul Mustafid, kemudian Mufid, Mustafid, ada Mustafid Amna. Al-Jazariyah, Ibnu Jazari, nama orang. Nihayah Qaulil Mufid, Sirajul Qari, bagus tuh, nama orang. Ini ngurusin bacaan. Karena perintah Allah tadi, warattilil Qur'ana tartila. Belum lagi qiraat secara luas, yaitu qiraat sab'ah. Kita sering mengatakan qiraat sab'ah, padahal itu salah. Kalau qurra as-sab'ah, aja qurra yang 7, imam qurra yang 7, imam qiraat yang 7. Tapi kalau qiraat as-sab'ah, qiraatus sab'ah, fi qiraatis sab'ah, Sirajul Qari fi qiraatis sab'ah, qiraat yang 7. Dari qiraat 7 saja sudah melahirkan banyak kitab, ratusan kitab. Itu semua memperbaiki, berusaha untuk mengurusi aspek bacaan. Karena berangkat dari warattilil Qur'ana tartila itu. Baca Al-Quran itu dengan tartil. Belum lagi mempelajari yang keduanya adalah isi kandungannya. Juga ini melahirkan banyak kitab tafsir yang kita mungkin tidak bisa menghitungnya karena banyak yang belum akrab. Tafsir-tafsir itu di telinga kita, apalagi di tangan kita. Tetapi kalau kita punya aplikasi Maktabah Syamilah, kita akan tahu sejumlah kitab-kitab qiraat, sejumlah kitab-kitab tafsir itu yang telah disusun oleh para ulama. Kita kembali kepada tajwid ini. Ya, mempelajari ilmu tajwid ya, merupakan suatu kewajiban ya, untuk kita bersama sebagai umat Islam ya, untuk mengamalkan perintah Allah itu. Dari warattil Qur'ana tartila, kata tartil itulah
Apa sih yang dimaksud dengan tartil? Saya mengambil dari penafsiran Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran, membaguskan, membenarkan ucapan huruf-huruf Al-Quran, kemudian wa ma'rifatul wuquf, sampai mengetahui wakaf-wakaf, berhenti-berhenti yang benar. Berhenti yang benar, wakaf yang benar, ibtidak yang benar. Atau memulai. Ini. Sementara tajwid itu sendiri at-tahsin, yaitu i'ta'u kulli harfin min makhrajihi. Mengeluarkan tiap-tiap huruf itu dari makhrajnya, dari tempat keluarnya. Karena itu setiap huruf itu punya hak dan mustahaknya. Di situ ada makhrajnya yang harus kita ucapkan dengan benar sesuai dengan tempat atau dari tempat keluarnya, juga sifat-sifat hurufnya. Ini Al-Jazariyah ini akan membahas itu. Saudara-saudara sekalian, berkenaan dengan tartil ini juga, selain kita bacaan hurufnya benar, makhrajnya, sifat hurufnya benar, juga dituntut untuk kita lengkapi, kita sempurnakan dengan naghamnya atau iramanya. Dari mana dasarnya kita membaca Al-Quran dengan irama, dengan suara yang bagus itu? Dari situ pula perintah Allah tartila itu tadi. Akan lebih sempurna, akan lebih indah bacaan Al-Quran setelah tajwidnya bagus, fasih mengucapkannya, kemudian disertai dengan irama. Karena itu Rasulullah SAW menganjurkan agar membaca Al-Quran ya, indah dengan irama yang bagus. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang indah. Perindahlah bacaan Al-Quran itu dengan suaramu. Ini hadis sahih, riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi, dan Nasai. Juga ditambah, fa inna sautal hasani yazidul Qur'an hasanan. Karena sesungguhnya suara yang bagus dan membaguskan bacaan Al-Quran dengan suara kita yang merdu, suara kita yang bagus itu akan yazidul Qur'an hasanan, akan menambah Al-Quran menjadi indah. Bacaan Al-Quran menjadi indah. Karena itu, untuk apa memperindah bacaan itu sampai-sampai Rasulullah menganjurkannya? Karena supaya orang atau si sami, si pendengar itu khusyuk, khaufan atau khasyatullah, kemudian zadatum imana. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya ilmu tajwid ini. Lalu bagaimana kalau atau irama yang benar atau irama relatif kalau benar ya. Irama yang bagus untuk diterapkan dalam bacaan Al-Quran. Apakah kita harus menggunakan nagam-nagam atau langgam-langgam Arab? Memang ada satu hadis tapi tidak sahih hadisnya ya, dari riwayat Tirmidzi, tapi setelah dicari Tirmidzi tidak meriwayatkannya. Dari Tabrani, Iqra'ul Quran bi lughil Arab. Bacalah Al-Quran itu dengan dialek lahjah orang Arab. Kalau menurut saya ya, membaca Al-Quran itu dengan lagam Al-Quran itu sendiri. Al-Quran punya khas, punya bacaan atau gaya atau irama bacaan yang pas untuk Al-Quran. Apakah boleh kita melantunkan Al-Quran itu dengan langgam selain langgam Arab? Kalau memang pas untuk digunakan, orang semuanya mendengarnya enak, boleh-boleh saja selama tidak merusak tajwid. Tetapi kalau dilantunkan selain irama Arab, kemudian di telinga kita tidak pas dan bisa merusak tajwid, itulah
makruh dan bisa haram karena melanggar aturan-aturan bacaan Al-Quran. Misal, Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa fil ufuqil a'la. Nah, itu kan sudah ya, kalau qori yang membacanya tidak merusak pada tajwid. Tetapi kalau bukan qori atau yang belum fasih, yang belum benar membaca Al-Quran, bisa memanjangkan mad tabi'i, kan haram hukumnya. Jadi setidaknya makruh itu. Tapi lantunkanlah Al-Quran itu dengan langgam yang biasa, umum, kita dengar, dan semua orang merasakan enak. Ketika dilantunkan dengan langgam Sunda, orang Sumatera nggak merasakan enak. Demikian juga dengan lagu Jawa tadi, orang Sunda tidak merasakan enak, apalagi orang Sumatera sana. Karena itu, kalau melantunkan Al-Quran ini dengan langgam yang biasa kita dengar, ada istilah bayati, sobahi, jaznaha, wan, rosyihar, kasika, dan itu munculnya jelas dari Arab, bukan dari Cipadung. Ya. Nah, ini semua orang, telinga orang merasakan indahnya. Itulah singkat sekali, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ay ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Teman-teman sekalian, mari ya kita buka bersama kitab Matan Al-Jazariyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong-ngomong, pada pegang gak nih kitabnya? Coba angkat semuanya. Tuh kan, nggak bawa. Ya. Nah, barokah, bawa kitabnya sudah barokah insya Allah. Ya. Tuh ada satu, apa ini bahasa aja yang dibawa tuh. Kang Jajang mana kitabnya? Ya. Ini baharnya Rojaz ya. Enak kalau Bahar Rojaz dilantunkan, dilakukan dengan apa saja enak. Banyak ya, ragamnya. Boleh begini. Yaqulu raji'a farabbin sami'i Muhammad binul Jazari Syafi'i. Boleh? Yaqulu raji'a farabbin sami'i Muhammad binul Jazari Syafi'i. Yaqulu raji'a ويقول راجعا فرب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. Ya, banyak lagi ya. Yaqulu raji'a farab sami'i Muhammad bin Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu. Banyak ya. Yaqulu qala yaqulu akan berkata, bakal ngandika. Kalau kiai saya menerjemahkannya begini. Yaqulu Arab ngandika, Arab nyarios, ngomong. Sopo roji wong kang ngarep-ngarep afwa rabbin sami'i ing ampunan Allah kang maha ngerungu. Muhammadun Ibnul Jazari, nyatane Muhammad Ibnul Jazari Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i atau kang madhab Syafi'i. Yaqulu akan berkata karena fil mudhari hal wal istiqbal. Yang benar ya yaqulu. Qala juga boleh, tapi takdirnya yaqulu. Kalau qala sudah berkata, telah berkata, nah ini kan mau. Yaqulu akan berkata. Siapa? Fa'ilnya wa ba'da fi'lin fa'ilun lahal. Sesudah fi'il, maka fa'il. Siapa fa'ilnya? Roji. Roji adalah orang yang harap. Wong kang ngarep.
jalma anu mengharap. Mengharap. Afwa rabbis sami'i ing ampunan Allah kang maha ngerungu akan ampunan Allah, ampunan Tuhan yang maha mendengar. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang akan berkata di sini adalah Ibnul Jazari. Syekh Al-Jazari, orang yang selalu berharap akan Allah. Siapa sih Raji Afar bin Sami itu? Yaitu Muhammad ibnul Jazari. Muhammad ibnul Jazari Asy-Syafi'i. Namanya Syekh Abil Khair Samsuddin. Oh, ada nama Samsuddin. Kang Samsuddin ada ya. Bersorban. Kopiah kasep. Muhammad Abil Khair Samsuddin. Muhammad bin Muhammad Al-Jazari. Kalau nama di Arab itu jangan diarah. Kita saja Malaysia itu pakai bin. Kita juga kalau mau umroh atau mau Arab ke Mekah, itu nama itu tidak cukup satu. Ya, harus 2 nama minimal ya, 3 nama. Samsuddin bin Muhammad bin Muhammad. Siapa nama Imam Ghazali? Kita kenalnya Imam Ghazali. Namanya kan panjang itu. Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Asy-Syafi'i saja, Imam Syafi'i Muhammad bin Asy-Syafi'i, pakai bin. Ya. Kita tidak biasa di Indonesia ini ya. Cukup Kang Samsuddin saja. Binnya itu nggak disebutkan. Jadi Muhammad atau Syekh Abil Khair Samsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Jazari. Ya, Asy-Syafi'i. Alhamdulillah wa sallallahu. Nih, tampil bagus. Alhamdulillah wa sallallahu. Utawi sake puji tetap kadya Allah. Wa sallallahu lan mugi ngrahmati sapa Allah ala nabi ngatasé nabine Allah lan pilihane Allah. Segala puji bagi Allah. Kenapa alhamdulillah diartikan segala? Ini kan mufrad. Bukan jamak, bukan plural, tapi singular. Ini kata santri UPTQ adalah alhamdulillah itu, alnya itu alil istighraq, ay kullu fardin min afradil hamdi. Segala puji. Lillahi lil milki lamnya. Lillahi milik Allah, kagungan Allah. Sadana puji kagungan Allah. Pakai mubtada khabar, ari sadayana puji eta kagungan Allah. Wa sallallahu dan semoga atau lan mugi-mugi rahmati salat ya. Indallah bimana rahmat, indal malaika bimana istighfar ya, wa indana sallallahu ya. Semoga merahmati atau mugi-mugi merahmati, semoga merahmati siapa? Allah. Semoga merahmati, memberikan ya salat dan salam ala nabihi ingatase nabina Allah, kepada nabinya atau atas nabinya Allah, wa mustafahu pilihannya Allah. Mustafa itu pilihan. Kalau ada nama Mustafa itu namanya itu Al-Mukhtar. Khiyarun min khiyarin. Gelar Nabi kita Muhammad adalah Mustafa. Ila khadratin Nabil Mustafa. Nabi pilihan. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas nabinya Allah dan pilihannya. Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi dan keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi lan sahabate Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya. Di sini wa muqri'il Qur'ani ma'uhibbihi. Dan orang yang membaca Al-Qur'an beserta orang yang mencintai Al-Qur'an.
Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah atas Nabi pilihan Allah, yakni Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya, dan juga salawat salam itu sampai kepada para pembaca Al-Quran. Di sini indahnya. Kita semua mudah-mudahan kebahagiaan terus rahmat salam ini bukan hanya kepada Nabi saja, bukan hanya kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, juga kita para muqri'il Quran. Para qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran. Ma'muhibbihi serta orang-orang yang mencintai Al-Quran. Cintanya saja sudah dapat rahmat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ini muqri'il Quran. Kemarin sudah dibahas oleh Buya Abdul Mujid. Ya, apa sih bedanya qari dan tali? Ada qiraah, ada tilawah. Muqri'il Quran ini qari idhofatnya kepada Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Walaupun kata qiraat itu sendiri bisa idhofatnya itu ke luas ya. Dalam arti membaca qiraatul jaridah, membaca koran, qiraatul majallah, qiraatul kitabah. Tapi kalau tali atau tilawah itu selalu kepada Al-Quran. Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Tilawatil Quran, orang membaca Al-Quran. Dan khusus itu, kalau tali tilawah itu kepada Al-Quran. Sehingga bisa kita lihat di dalam Al-Quran, surat Fatir, ayat 29, ayat 30 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innal ladzina yatluna. Sesungguhnya orang-orang yang yatluna, yatslu tilawatan, selalu gemar membaca Al-Quran. Artinya apa di situ? Tali atau yatslu Al-Quran ini bukan hanya aspek bacaannya aja, ya, yang dibaca itu huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya, tapi menghadirkan hatinya itu menghadirkan makna-makna Al-Quran, yaitu mentadaburi ayat-ayat. Ya. Dianjurkan, diharapkan orang yang muqri'il Quran juga betul-betul di dalamnya itu talil Quran, membaca, menghadirkan makna-makna Al-Quran. Nah, di sini bacanya saja, qiraatul Qurannya saja sudah mendatangkan bersabda, man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif lam mim. Rasul bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, ini berkenaan dengan muqri'il Quran, qari'il Quran. Belum tahlil Quran kita, baru qari'il Quran saja. Kang Samsudin, Puro, Bismillahirrahmanirrahim. Satu huruf, 10 pahala. Falu hasanatun, wal hasanat bi asri amthaliha. Wala aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif, lam, dan mim. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, sudah 19 huruf, kali 10, 190. Apalagi Al-Qurannya khatam. Ya, luar biasa. Tapi pahala itu nanti di akhirat. Yang penting kita baca Al-Quran ini ikhlas. Ya. Semata-mata karena Allah. Kalau kita membaca Al-Quran ikhlas, menjadi qari, menjadi mukri, dengan ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan dan termasuk ya kelompok orang yang mendapatkan rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala sesudah Nabi Muhammad, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Wa ba'du. وبعد إن هذه مقدمة فيما على رئيه أن يعلم إذ واجب عليه مقدم قبل الشروع أولا أن يعلم وبعد
dan sesudahnya. Sudahnya apa? Lan sawise hamdalah, sholawat kepada Nabi, sesudahnya hamdalah, sholawat kepada Nabi. Inna hadhi muqaddimah, setuhune iki apa risalah tajwid puniki muqaddimatun iku muqaddimah, permulaan. Fima alain ing dalam barang ala qori ngatasé wong kang macane ma, yakni Al-Qur'an ayya'lamah ing yen tanggurui ya sekari hu ing ma. Bahasa sebelah sana ya. Artinya sesudahnya muji kepada Allah, bersolawat kepada Nabi, sesungguhnya risalah ini, risalah tajwid ini, muqaddimah, baru muqaddimah, permulaan, pembukaan, fima ala qarihi ayya'lama, ya, dalam menerangkan perkara atau masalah ayya'lama yang hendaknya diketahui terlebih dahulu, ala qarihi kepada atau atas orang yang membacanya. Maksudnya apa? Ini muqaddimah. Hendaknya kepada qari, orang yang hendak membaca Al-Quran, suatu kewajiban terlebih dahulu, wajib untuk ayya'lamah, mengetahui terlebih dahulu. Sebelum membaca Al-Quran, sebelum kita menjadi qari, menjadi terkenal, ya, kita digembleng di UPTQ karena kita merupakan satu kewajiban bagi kita, ya, terlebih dahulu ya, untuk mengetahui apa yang diketahui, ya, ya tajwid ini. Fima ala qarihi ayya'lamah. Saudara sekalian, betapa mulianya kita sebagai qari, sebagai taril Quran ini, dan kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, insya Allah kita menjadi mulia, ya, karena ilmunya juga merupakan min asrafil ulum, ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena bersentuhan langsung ta'alluq bil Qur'anil Karim. Ilmu ini bersentuhan langsung dengan Al-Quran, sehingga ilmu tajwid ini merupakan asrafil ulum, ilmu yang paling mulia. Apa saja, saudara-saudara, yang bersentuhan dengan Quran itu menjadi mulia. Malaikat Jibril, penyampai wahyu, penyampai Al-Quran, para nabi, menjadi malaikat yang dipuji oleh Allah, malaikat yang sungguh gelarnya juga. Ada Ruhul Amin, Ruhul Qudus. Ya. Hingga tanazzalul malaikat ruhu fiha, malaikat Jibril. Mulia malaikat Jibril karena tugasnya menyampaikan wahyu Al-Quran. Kemudian orang yang dituruni Al-Quran menjadi mulia pula. Nabi Muhammad terkenal Nabi akhir zaman, Nabi ya di atas predikatnya, filyu-nya, derajatnya itu dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad ini dipuji oleh Allah wa ala khuluqin azim. Khuluqin azim. Ini karena dituruni Al-Quran. Tempat saja yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Itu Makatil Mukarramah. Jabal Nur menjadi mulia, menjadi tempat bersejarah karena dituruni Al-Quran. Makkah, Madinah menjadi tempat yang mulia. Waktu juga, ya. Kita di bulan Ramadan ini ada waktu khusus karena diturunkannya Al-Quran menjadi malam-malam mulia yang disebut dengan malam-malam Lailatul Qadar. Kemudian kita selaku mukri ini, pembaca Al-Quran, orang yang selalu baca, belajar dan mengajarkan Al-Quran, insya Allah menjadi mulia pula. Rasul bersabda, ta'allamu, atau ya khairunna atau khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah.
Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Insya Allah, ya, saudara-saudara semuanya, teman-teman semuanya, ya, kita sama-sama belajar Al-Quran ini, belajar tajwid yang ta'aluk dengan Al-Quran ini, insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang mulia. Amin. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات. إذ واجب. Masih ada waktunya ini Kang Sang, Kang Jajang, 5 menit lagi ya. إذ واجب عليهم محتم. Ya. Mangga diteruskan Abi, mangga. Iya. Kayak kode. Mangga. Terima kasih. Ya, nastamir. Syukran. Idh wajibun alaihimu muhattamu. Karena ya, wajibun adalah wajib alaihim kepada mereka. Siapa mereka ini? Ya. Para qurra, para qari'il Quran. Muhattamu ini takkid dari wajibun ya. Artinya karena merupakan kewajiban yang pasti, kewajiban yang mutlak atas mereka para qari'il Quran. Ayya'lamu sana dulu. Ayya'lamu qabla syuru'i awalan. Awalan ayya'lamu ya, qabla syuru'i. Kata qabla syuru'i awalan ayya'lamu. Hendaknya para qari'il Quran itu ya. Ya. Sebelum melakukan membaca Al-Qur'an, ayya'lamu harus mengetahui terlebih dahulu awalan ing yatangawruwi ya si wong kabeh sapa wong kabeh para qari'il Quran awalan ya pertama kali terlebih dahulu qabla syuru'i sedurunge tumandang. Artinya sebelum melaksanakan membaca Quran terlebih dahulu para qari itu hendaknya tahu, mengetahui. Bukan hanya tahu, paham ya, lebih dalam, menguasai apa yang diketahui oleh para qari ini. Makharijal hurufi yang pertama, makhraj huruf. Wasifati lan sifat-sifat huruf. Liantiku bi afsahil lughati derpon bisa ngucapaken ya sapa wong kabeh ya para qari bi afsahil lughati kelawan lugat kang fasih. Liantiku agar mereka dapat mengucapkan kalimat-kalimat Al-Qur'an itu dengan fasih bi afsahil lughati dengan bacaan yang fasih dan benar. Tanpa mempraktekkan ucapan-ucapan makhraj harfan ba'da harfin, setiap huruf atau masing-masing huruf itu min makhrajihi dari tempat keluarnya, itu sulit ya. Membaca perasaan kita benar, tetapi kalau didengar oleh orang yang ahli, kita mungkin masih banyak kekurangan. Karena itu talaki itu penting. Mengetahui tajwid ini ilmunya ini hampir semua orang ya paham atau tahu lah tentang ilmu tajwid itu. Majlis taklim saja ibu-ibu tahu itu idgham, ikhfa, iqlab. Tapi yang mahal itu adalah prakteknya. Karena itu at-thariqah ahammu minal madah. Ya. Kalau kita talaki membaca di hadapan guru, itu bukan sepantasnya, memang ketentuannya demikian. Ya, seperti yang telah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya langsung direct gitu ya. Murid melihat ucapan guru, guru juga mendengarkan ucapan-ucapan murid. Disitulah ya pentingnya talaki itu. Dengan talaki, ijazah bacaan itu langsung kepada guru akan fasih ya karena diajari oleh guru langsung. Belum tentu kita menguasai tajwid tanpa talaki kepada guru akan fasih dengan sendirinya. Tidak sedikit orang yang tahu tentang ilmu tajwid, tapi ketika mempraktekkan, menerapkannya ke dalam bacaan Al-Quran, pada saat membaca Al-Quran, itu tidak hadir ilmu itu. Karena itu kedua-duanya penting. Ya. Ijazah bacaan langsung belajar kepada guru, ya membaca di hadapan guru, kemudian dilengkapi dengan ilmunya.
Itu lebih utama ya. Gitu. Karena itu ya bagus sekali ide yang cemerlang dari ketua IKA ini. Ya mungkin kita waktu di PTQ belum tersentuh kitab yang kecil ini, malah ada yang ironis sekali itu nyindirin ke kita itu Tuhfatul Atfal ya. Itu konsumsi untuk anak-anak kecil, orang dewasa juga tentuan bisa kan gitu kan, nyindirin orang itu. Ini ya kita menyentuh kembali ya sudah menjadi IKA, ada kesempatan. Ini musibah membawa hikmah ya. Kalau enggak ada tidak di lockdown, kita mungkin tidak muncul ide di bulan Ramadan ini untuk ngaji bersama. Ini hikmahnya, kita bisa tetap silaturahim melalui Zoom ini, dan kita juga bisa meluangkan waktu untuk belajar bersama, mengulang bersama ya kitab tajwid ini yang sungguh tidak asing lagi di telinga kita, adalah Al-Jazariyah. Apa yang harus diketahui terlebih dahulu ya? Pertama kali katanya makhrajul huruf. Makhraj huruf. Saudara sekalian, ketika kita menyampaikan, kita sudah fase semua, sudah jadi qori semua ini. Ya, ketika kita menyampaikan kepada murid, terlebih dahulu, yang kalau kita cermati jelas semua kitab tajwid itu, apa yang pertama kali dibahas? Makhraj huruf, sifat huruf. Karena kalau makhrajnya, sifat hurufnya sudah bagus, Al-Quran itu hurufnya itu juga huruf hijaiyah yang 28 itu diucapkan dengan fase, dengan benar. Begitu kita terjun langsung ke dalam Al-Quran, hurufnya itu juga sudah ketemu dan kita sudah fase mengucapkannya. Begitu ya. Kemudian kita dikesani Al-Quran itu yang menjadikan malas orang ya untuk belajar tajwid, belajar Al-Quran, dikesani lama. Nah sekarang ini banyak bermunculan metode-metode baru ya, nah, seperti metode Iqra muncul, ya, kemudian qiraati, ya, banyak sekali yang saya juga ada metode libat, lihat, baca dan tulis undur waktu, itu juga bagus ya, untuk mempercepat, ya bahkan ya dinamakan metode 10 jam gitu ya, ada yang 20 jam, ada yang mungkin ya 4 jam begitu. Eta mah pemicu wungkul mancing gitu kan, supaya orang tertarik untuk belajar Al-Qur'an, karena selama ini dikesani belajar Al-Qur'an itu lama dan malu kalau sudah dewasa, sudah tua belajar di surau dengan anak-anak. Tapi kita ramu metode yang bisa memanggil mereka, memotivasi mereka itu dengan ya, metode cepat, sistem 10 jam dan sebagainya itu. Padahal kenyataannya bisa bertahun-tahun, bisa lama. Tetapi kita berusaha bagaimana cari metode yang baik, metode yang bisa cepat gitu dikonsumsi oleh anak-anak. Kalau kita dulu kan ngahijah, tahaji itu alifun alif, baun ba, taun ta, saun ta. Itu bagus, tapi lama ya. Tapi lama pasti gitu. Pelan-pelan, lama tapi pasti. Karena ulama-ulama para qori-qori itu made in dari situ, ya dibuat dari situ berangkatnya itu. Nah sekarang siapa qori bermunculan dari metode baru, kan belum terdengar kan? Ya, ini produk-produk lama sungguhnya kita ini. Ya, tapi kita mencoba gitu ya. Huruf hijaiyah yang 28 itu. Nah, kita bicara makhrajul huruf ini. Dalam praktek mengajarkannya kepada anak-anak itu, ini penting ya. Ini saya sampaikan. Kita bagi dua. Ya. Ada anak-anak kita, orang-orang Indonesia, yang terhadap huruf-huruf tertentu dirasakan sukar. Yaitu huruf-huruf asing yang tidak ada dalam bahasa ibu kita, Kang Ijang. Ya. Ada beberapa huruf yang sukar bagi anak-anak kita ini. Dahulukan dalam mengajarkannya, menyampaikan kepada mereka, anak-anak kita itu huruf-huruf yang ada pada lidah ibu kita terlebih dahulu. Alif tidak ada yang sulit anak kita. Ba biasa itu, ibu, bapak, apalagi banyak. Ta biasa itu, tuti, tati, tutut.
Ketika masuk kepada tha, ini asing. Apa tha ucapan kita sehari-hari? Tidak ada. Thank you bahasa Inggris. Ya. Apalagi ya. Susu, sapi enggak ada. Ya. Nah, jadi tha ini asing. Satu. Jim enggak asing. Ada dalam lidah ibu kita sehari-hari. H, biasa itu. Tapi H ini juga bagi lidah kita, orang Sunda ya, kita merasa lah. Seringkali ada kesulitan H itu. Suka keliru dengan H. Ini pentingnya belajar makhraj huruf, disenandungkan. Jadi kita ambil bagi dua dulu, ya. Mana huruf-huruf yang asing? Tha, zai, shin, sod, dod, ya. Kemudian to, ditulis huruf lain dua huruf digabungkan itu. Tha dengan S. Sod, S dengan H, ya. Shin, S dengan Y. Gitu kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Kita kelompokkan. 12 huruf didahulukan yang ada lidah ibu kita sehari-hari, ya, itu mudah. Atau juga itu di akhirlah gampang ini. Yang didahulukan ada huruf-huruf asing. Senandungan satu persatu, jangan gesi, senandung. Saun, 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 itu dulu, kan? Sekarang, ya. Sasis, subasasi, subasasi, subas. Susan samisatna minal muslimati sanisa. 10 kali saja putar, 10 kali diulang akan fase dengan sendirinya. Satu huruf karena asing. Kemudian demikian juga ya huruf zal. Ladzi zubat, ladzi zubat, ladzi zubat, apa saja lah. Ya, mau senandungnya begitu atau yang penting hurufnya huruf itu saja diulang-ulang. Ya, apa saja penting huruf itu terulang-ulang terus. Yang malu-malu. Apunten abdi sewantuna kirang jelas sabarna ieu. Ada lupa. Mangga sabian deui abdi. Nah, jadi saya. Jelas? Jelas abdi. Nah, dalam mengajarkan huruf-huruf makhrajul huruf ini, ya kita kan tugasnya mengajar sekarang ya. Nah, kita sudah, insya Allah sudah fase semua, tapi mengajarkan ke anak-anak kita, atau murid-murid kita, jangan lupa senandungkan huruf-huruf itu, tetapi tentu saja dahulukan si pengajar itu, ustadz itu sendiri harus fasih ya. Karena anak-anak murid-murid kita akan mendengar dan mengikuti, meniru ucapan ustaz, ucapan guru. Kalau gurunya tidak fasih, muridnya ikut tidak fasih. Kalau muridnya fasih, insya Allah anaknya juga murid-muridnya menjadi fasih. Nah, ini pentingnya talaqi itu, maka kita tidak dinafsik. Ya. Kita yang harus fasih terlebih dahulu. Karena murid mendengarkan, memperhatikan ucapan guru. Wasifati, lan mempelajari sifat huruf. Yang kedua itu belajar sifat huruf. Makhraj huruf, sifat huruf. Nah, makhraj ini ya mudah sajalah dibagi. Kalau belajar ilmu tajwid ini kayaknya 10 menit juga beres, Kang Jajang. Ya. Secara teori, ya, tajwid ini 10 menit beres. Coba buktikan. Apa ilmu tajwid yang dibahas? Pertama makhraj huruf. Makhraj huruf yang 28 huruf itu dibagi 5. Ada halqi, ada lisani, syafaten, jauf kan gitu ya. Nah, kemudian sifat huruf 17. 5 ya, dengan lawannya 10, 7 tidak punya lawan. Dari mulai ya ada takrir, kemudian apa namanya? Iqlab dan seterusnya ya. 17. Kemudian membahas ahkamun nun sakinah wa tanwin, hukum mati dan tanwin, melahirkan 4 hukum, idhar, idgham, ya ikfa, iqlab. Kemudian ahkamul maddi wal qasri, ahkamul mad dari mulai mad wajib mutasil, mad asli, mad far'i, far'nya menjadi wajib mutasil, jaiz munfasil, mad lazim, mutal kalim, muqaffaf kalimi, mad iwad, mad tamkin, mad disukun, sudah. Terakhir ahkamul waqfi wal ibtida. Tugas sampai 10 menit beres secara teori, ya. Tapi yang
bisa lama itu, yang mahal itu adalah praktiknya. Di sini para qari dan qari'ah dituntut ya untuk mempraktikkan, mengajarkan ya, bacaan yang bagus ini kepada murid-murid kita. Liantiku biasahil lugati, agar mereka dapat mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran, khuluk Al-Quran itu dengan fasih, dengan lugat yang fasih. Nah, dua itu kewajiban kita selaku qari atau muqri Al-Quran terlebih dahulu, mempelajari makhrajul huruf, sifatul huruf. Yang ketiga, muharrir tajwid wal mawaqifi, menguasai atau mengerti betul ya tentang tajwid, ya, tajwid dan ilmu tajwid. Ketika menerapkan bacaan Al-Quran itu, mentajwidkan Al-Quran, ya, kemudian kita mengerti, paham betul ilmu-ilmu tajwidnya. Kita padukan membaca Al-Quran dengan dihadirkan ilmu tajwidnya itu. Wal mawaqifi, dan mengerti tentang waqaf. Inilah yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali bahwa ya, tartil itu adalah tajwid wal mawaqif, tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Kenapa waqaf itu penting? Penting diketahui. Ya, sesudah membaca Al-Quran fasih, huruf itu sifat hurufnya bagus, ya, panjang pendeknya tajwidnya bagus, juga di mana berhenti yang benar, tidak mulai benar. Karena wakaf kalau tidak paham berhentinya di mana yang bagus itu, ya kuncinya itu si sami itu berhenti itu si sami itu mendengarnya enak. Karena itu apabila kalimat-kalimat ayat yang diawali oleh syartiyah, baik itu tidak atau in, gitu kan, atau lau, harus berhenti sesudah ada jawab. Jawabnya jawab syarat. Sesudah ina itu tansib tulis sama khabar, jangan berhenti sebelum ada khabar. Gitu kan. Kalau mudhaf dan mudhaf ilaih. Nggih, kira jelas mana coba nih Abi? Oh iya. Waktosna punten Abi, kantor 5 menit deh sebenarnya. Mangga lanjut. Terima kasih. 1 menit dewe lah. Mangga. Punten. Mangga Abi lanjut. Ya. Muharrir tajwid wal mawqifi. Tajwid dan wakaf itu penting kedua-duanya. Kata Sayyidina Ali, tajwid itu kan tartil itu tajwid huruf wa ma'rifatul huruf. Mengetahui tajwid, ya, baca Al-Quran bertajwid, kemudian jangan lupa wakafnya juga diperhatikan di mana wakaf yang benar. Apabila kalimatnya ayatnya didahului oleh syartiyah, idza, lau atau in, berhentilah sesudah ada jawab. Sehingga si mustami itu mendengarnya itu enak berhentinya itu. Artinya maknanya sempurna. Karena itu kita belajar kitab Manarul Huda fi Ma'rifatul Waqf tidak. Gitu ya, ngurusin itu saja. Wakaf yang tam, wakaf yang kafi, wakaf yang hasan, wakaf jaiz, wakaf qabih gitu kan. Karena penting wakaf itu. Ketika kita fawailul lil musallin, sengaja kita wakaf di situ. Ya, apa artinya itu? Celaka bagi orang-orang yang sholat. Celaka orang-orang yang sholat. Ya, sholat jadi celaka, apalagi yang tidak sholat. Ini, jadi yang sholat yang celaka, yang tidak sholat ya nggak celaka. Atau banyak gitu ya di dalam Al-Quran yang kalau kita wakaf di situ malah ya artinya itu ya, bisa kabur gitu ya. Karena itu kita penting mempelajari wakaf ini. Mempelajari semakin masaf dan apa-apa yang tertulis di dalam mushaf. Penting juga seorang qari selain menguasai tajwid, muharrir, menguasai betul gitu ya. Tahu betul tentang tajwid itu, wakafnya juga paham di mana berhenti yang benar, sampai kepada usimafil masahif. Ya, apa-apa yang ditulis di mushaf Utsmani, itu Rosan Utsmani itu kan berbeda dengan tulisan Ibnu Ai. Rosan cuma ada 2, Ibnu Ai dan Utsmani. Al-Quran harus ditulis dengan Rosan Utsmani. Dan Al-Quran yang ada di hadapan kita semuanya itu sudah Utsmani. Kadang-kadang ya tak ya maftuhah itu di yang biasa diikat marbutah ditulis dengan maftuhah. Gitu kan, rahmat banyak itu. Dan banyak lagi nanti ada secara khusus yang mempelajari Rosam atau Rosmul Qur'ani. Ini mengenal minimal Rosam Utsmani. Ya. Oke, terima kasih. Masih ada lanjutannya. Min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'ilhum salam untuk tabiha. Ya. Silakan barangkali ada yang ya, balik baik, kepada Mangga.
Siap. Terima kasih Abi hatur nuhun atas pemaparan yang luar biasa. Alhamdulillah syukurillah dari guru kita dari Abi tercinta ini ya. Hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat-sangat luar biasa terkait dengan pembahasan ilmu tajwid, yakni dalam kitab Matan Jazariyah. Teman-teman semuanya, para pengurus IKA serta keluarga besar UKTI, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, barangkali pilih ayah pertarosan kalau ada yang kurang paham ataupun mungkin ya bertanya seputar ilmu tajwid tadi sudah dibahas ya secara global oleh Abi, bahwasanya mempelajari ilmu tajwid itu mungkin hanya sebatas fardu kifayah, kemudian juga membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid merupakan kewajiban setiap orang ataupun fardu ain. Dan ilmu-ilmu yang lainnya mungkin para hadirin juga sudah pada mengetahuinya ya, dari makharijul huruf, sifat dan sebagainya. Mungkin kalau dibahas satu persatu Abi ini ya semuanya harus memerlukan beberapa SKS ya kalau di kuliah, beberapa pertemuan barangkali ya. Tapi paling tidak kita sudah ada gambaran secara global. Maka barangkali dari teman-teman semuanya, dari keluarga besar, silakan kalau ada yang ditanyakan. Sekarang mungkin menunjukkan pukul 6:15, barangkali kita punya waktu sekitar 15 menit, ada sesi pertanyaan barangkali ya. Dipersilahkan, mangga, dinyalakan mikrofonnya, dan silakan dikenalkan terlebih dahulu. Mangga. Ada? Ya, boleh. Mungkin ini dari Kang Haji Samsudin, dari Teh Rukmini, ya. Kang M. Kiki, sarang Nusanesna. Ini kerang langkung ayat 28, iya, ya. Yarmi, mangga. Mbak Tati ada, Mbak Tati? Mangga. Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hapunten ya, Abi. Abdi teh dina mengucapkan bod. Nu mana itu? Kang Samsudin. Mangga Kang Samsudin. Oh iya, terus. Mangga Kang Sam. Nyuhunkeun wejanganna ya dina ngunikeun bod Abi anu fasna teh lidah ke kanan itu lidah ke kanan ke kiri bod gitu Abi sok rada ragu-ragu gitu ngunikeun bod Abi. Ya. Mangga Abi. Ya Mas Anes Kang Samsudin ya mah. Muridnya Kang Samsudin mungkin ada yang kesulitan mengucapkan huruf dot. Abi. Kang Sam, bukan hanya kita yang kesulitan mengucapkan huruf dot itu. Sahabat Nabi saja merasa sulit mengucapkan makhraj dot. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Ana afsahu man nataqa bid-dot." Akulah yang fasih mengucapkan huruf dot itu. Sahabat pernah ya kesulitan itu miring atau lidah kanan saja, ada yang kiri saja. Ya. Karena mengikuti seperti Rasulullah sulit. Nah, Jami'ul Qurra, para ulama-ulama qiraat akhirnya menetapkan huruf dad itu yang makhrajnya dari hafatil lisan, dari pinggir lidah. Pinggir lidah yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Kedua-duanya, ya. Yang penting ya pinggir lidah kanan atau kiri itu nempel pada adras, ya. Gusi atas itu baik kanan itu maupun kiri. Kemudian dalam pengucapannya bibir jangan ikut campur, jangan intervensi karena bukan bagiannya dia, ya. Bagiannya bagian pinggir lidah, hafat ya. Hanya satu saja dari hafat lisan itu, yaitu makhraj dad yang keluar. Bagaimana cara pengucapannya? Do. Nah, untuk praktek kepada anak-anak, Kang Jajang, Kang Sam, bibir atasnya ke atas ini dipegang, amankan. Bibir bawah amankan ke bawah. Ucapkan dot. Do. Ketika dilepas, karena sudah biasa, benar ucapannya, lepas saja bibirnya, bisa tidak akan ikut campur. Karena kalau tidak diamankan dulu, seringkali monyong, gitu. Apa monyong gitu bahasa gampangnya itu. Bo gitu kan, walau bo ikut campur bibir, padahal bukan bagian bibir ada lagi nanti. Ini bagian lidah. Walau bo, ya, walau
Nah, dot juga punya sifat istitolah selain isti'la kan. Tahan dulu. Walab walab. Apalagi sampai menutup bibirnya. Walab jadi kan. Walab tenang. Bibir bawah, bibir atas juga tenang, berada di tempat, posisinya tidak goyang sedikit pun. Ghairil maghdubi alaihim pinggir lidah pinggir kanan ya, kiri nempel ke adros ya, nah gusi atas, yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri gitu kan. Nggak mungkin yang kanan nempel ke kiri kan. Ya, itu ya. Itu Kang Sam ya, dalam ini mahal sekali ya untuk makhraj dot ini ya, semua orang merasa kesulitan. Karena itu memang wajar Rasulullah ya bersabda ana afsahu man nataqa bil. Terima kasih. Hatur nuhun Abi, hatur nuhun. Bisa. Bil barkah supaya tiasa ngunikan dot sar pasti. Amin amin. Ilmu Kang Sadayana. Mangga Abi hatur nuhun Kang Samsudin yang telah memberikan pertanyaan dan renungan untuk kita semuanya, pengucapan terhadap huruf dot. Saya teringat ketika teman-teman guru yang lain pun mengatakan sampai-sampai belajar membaca huruf dot itu sampai beberapa bulan katanya. Karena mungkin banyak tantangan di sini. Betul, senandung ya, senandungkan dot itu bagaimana dot itu berharokat, bagaimana dot itu pada saat sukun gitu. Yang paling mantap itu ketika dot itu disukunkan ya. Bau terasa betul. Oh, leres. Alhamdulillah, warga-warga sadayana, eta kanggotik Kang Haji Samsudin. Mangga untuk selanjutnya barangkali dari yang lainnya, dari teteh-teteh akang-akangnya, kita konsultasikan ya langsung kepada Abi, kepada pembina kita tercinta. Mangga. Dari siapa nih yang sudah on nih barangkali ya? Teh Ona ini sudah on nampaknya, Ona Devita, kayaknya maunya nanya ini. Mangga. Wayahna kedah naros ya datas di huruf. Ada Kang Rijal tuh Kang. Tuh. Kang Rijal, punten mikrofonnya diaktifkan. Mangga, AA Rijal. Oh, atas saja. Ya, mangga ayah, mangga. Lanjut. Mohon maaf, saya bukan mengajari para teman-teman semua UPTQ, bukan ya. Tapi ini sharing, kemudian kita memberikan mungkin sedikit metode bagaimana cara mengajarkannya begitu kepada murid-murid kita. Kalau kita kan sudah mukri'il Quran semua. Amin. Berkekirangan Abi, masih berkekirangan. Amin. Mangga, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salam baktos kasadana wargi keluarga besar Ika UPTQ, mudah-mudahan sadayana sehatnya. Amin. Bil khusus Abi, alhamdulillah hatur nuhun ilmuna nembe parantos kacarna panginten. Mung sakedik sharing pengen tenbinya da Abi acan ari ahli mah kitu ngan terang we kitu tadi naon anu ku Abi disampaikeun perkawis hadis anu iqraul Quran biluhunil arabi ya. Bacalah Quran itu dengan lagam Arab. Anu janten pertarosan bi nu disebat lagam Arab teh aturannya seperti apa? Apakah sudah termasuk nada-nada bayati, ros, hijaz dan lain sebagainya? Ya. Apa sebabnya? Sebab kendala di masyarakat, binya ketika diajarkan nada-nada, nagu-nagu, emang ketika didengarkan enak, ya mereka menerima, ya. Tetapi mereka tidak ingin dikalahkan irama-irama yang mereka dulu pegang, ya. Seperti di lemur abi mabi puntennya. Ibu-ibu anu ngaos teh ketika maca ta'ud atau Al-Qur'an itu masih nada ayunan-ayunan anu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika dikasih nada atau irama yang baru seolah-olah kita itu mana cara budak ayeuna nyanyahonan gitu. Nah ini tolong diberikan solusi ya ataupun cara yang disebat luhunil arob itu seperti apa penerapannya di masyarakat ya. Syukron Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Rizal nih. Mohon. Kang Rizal Khair. Ya, Kang Rizal betul sekali. Hadis tadi itu kalau kata ahli hadis itu hadisnya ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan palsu.
Sehingga saya sampaikan tadi, ya bacalah Al-Quran itu dengan lahja atau langgam Al-Quran itu sendiri. Ya. Karena Al-Quran ini yang membaca adalah terlebih dahulu orang Arab, karena memang Nabi sendiri sudah membaca Al-Quran, yang orang Arab itu, kemudian Qurannya dengan berbahasa Arab, sehingga dengan sendirinya Qurannya itu dengan langgam Arab gitu ya. Kita nggak tahu seperti apa Rasulullah membaca Al-Quran dengan langgam apa. Sehingga konteksnya Arab ini berbeda-beda. Mekah, Madinah yang notabene Wahabi tidak menerima bacaan-bacaan mujawad itu. Bahkan itu mengharamkan bacaan seolah-olah mempermainkan Al-Quran. Tetapi mereka pada kenyataannya menggunakan langgam-langgam itu pada peringkat murattal. Karena mereka menjadi imam haramain umpamanya lah gitu ya. Apakah itu Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi, tetap menggunakan langgam apa yang namanya bayati. Hampir rata-rata imam Makkah kan bayati ya. Gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Saya mahir kan bayati. Kemudian saya itu yang lain juga bayati kecuali Syekh Sudes ya yang ros itu, dan rosnya juga versinya kan khas. Tapi tidak terlepas dari lagu-lagu itu ya. Yang memperkaya lagu-lagu mujawad dengan langgam-langgam tertentu itu memang Mesir ya. Syekh Muhammad Darwis awal sekali yang menemukan istilah namanya. Tapi langgamnya sudah ada sejak dulu. Ya, sejak dulu sudah ada di Arab itu. Belum masuk ke Indonesia. Karena itu wajar Kang Rizal ya. Ini di kampung kita itu langgamnya status quo gitu ya. Itu saja bertahan. Diajak bayati kekeh tadinya gitu kan. Diterapkan lagu soba gue gitu. A'udzu billahi minas rupanya eta yang tinggal. Ya, karena itulah jadi kita menghormati pantas Rasulullah begitu ya. Beberapa sahabat bertanya seperti kasusnya sahabat Umar dengan Hisam gitu ya, sesudah sholat maghrib itu Hisam menjadi imam, kemudian Sayyidina Umar biasa baca Qurannya begini gitu ya. Hisam berbeda, setelah sholat kan dipegang sorbannya itu. Hisam ta'al min aina wajadta tilkal qiraah, dari mana kamu dapatkan bacaan itu? Ya Hisam menjawab, qara'tu min Rasulillah SAW, saya membaca dari Rasulullah. Kaget kan Sayyidina Umar, kok Rasul mengajarkan begitu? Asa henteu jeung orang begitunya. Kemudian itu hayo bina nata bila Rasulullah nas'al ma'an hunak. Yuk kita berangkat ke Rasulullah, diajaklah dituntun gitu. Ya Hisam berangkat Rasulullah, sampai kepada rumah Rasulullah bertanya dan menceritakan kasus peristiwanya. Ya Rasul, barusan saya sholat maghrib, Hisam jadi imam, baca Qur'annya begini, surat Al-Furqan, bla 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 bla. Oh begitu kata Nabi. Iqra wahai Hisam kama qara'ta waqta shalah. Bacalah Hisam seperti Anda baca waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Beres. Ya. Kadzalik Umar iqra kama amalta kulli yaum. Ya, baca oleh Umar. Coba bacaan Umar yang biasa kamu amalkan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Umpamanya gitu ya. Ya. Dan seterusnya. Apa Rasulullah? Manggut hakadza unzilal Quran. Begitulah Al-Quran diturunkan. Ini yang menjadi sebab urut turunnya hadis unzilal Quran ala sab'ati ahrufin. Disinilah luasnya bacaan Al-Quran itu yang sab'atu ahrufin itu, sehingga dialek apapun ya itu dihormati dan dibenarkan. Saya tidak fanatik dengan langgam Jawa yang tadi saya bacakan itu, dan sudah pernah terjadi di istana gitu ya. Ya untung Qori yang bacanya itu kan. Karena ini tidak umum kita dengar sehingga asing ya lagu itu ya. Sepertinya kita tidak menerima gitu kan. Padahal ya langgam apa saja selama tidak merubah tajwid. Tapi menurut saya ikutilah langgam-langgam atau dialek atau lagu ini yang biasa kita dengar, karena muncul pertama kali dari Arab ya kita ikut, dan kita telinga kita menerima semuanya. Ya. Jadi ibu-ibu yang tadi nggak bisa dipaksakan, hormati Kang Rizal, ikut yang penting tajwidnya benar gitu ya. Gitu. Mau alhamdulillah gitu ya. Enggak apa-apa. Terima kasih Kang Rizal. Ya.
Ya, terima kasih Abi, Kang Rijal yang telah bertanya seputar langgam ya di daerah-daerah pelosok barangkali ya, termasuk di saya juga seperti itu. Karena mungkin dia punya pamadegan ya, punya istiqomah, guna teh hiji ya, kama mana bisa kepakai barangkali. Baik itu, mari sadayana di pertarusan kedua. Barangkali ada waktu nih sekitar 5 menit ya. Bagaimana nih Haji, Ketua IKA, ada waktu 5 menit dari panginten mangga orang cekap-cekapkeun pilih aya waktu aya padamelan atau nanti pekerjaan nu sanesna. Mangga nu sanesna bilih naros deui. Perkenalan silaturahmi hiji-hiji di mana tinggal itu kan, naon aktivitasnya, kemudian naon ayeuna teh di janten hakim atau di mana itu sepados langsung akrab, langsung menang. Siap. Oh, entah saya. Baik Kang Jajang oleh Ketua IKA, mangga. Mangga Kak Haji Hela, Ketua IKA, mangga. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Leres bisa namanya sahur Abi. Nyungkeun ku Kang Jajang di fasilitator Kange silaturahmi. Siap. Hadir di pagi ini bukan hanya pengurus IKA dan jajaran alumni ya, juga anggota UPTI. Tampaknya ada sahabat-sahabat kita dari umum yang bergabung dan memang sangat tertarik ingin bersama-sama ikut ngaji bersama ya. Apalagi yang kali ini yang memberikan tausiahnya adalah guru kita semuanya yang sudah masyhur, dan ini berkah dari kehadiran Abi. Alhamdulillah banyak yang hadir. Kita lihat dari grup ngaji ini banyak yang hadir, adik-adik kita baik yang dari SMA, dari pesantren ya, dan tentu barangkali bisa dikenalkan dan memperkenalkan diri di mediasi oleh Kang Jajang.